Hai, welcome back to my YouTube channel. Aku Steven Adrian, aku adalah seorang farmasis. Hari ini aku akan membahas sebuah produk yaitu yang sudah sering aku pakai biasanya, yaitu ini Sunscreen RH21 Perfect Shield UVA plus UVB Sunscreen Gel for Oily Skin with Vitamin E and Provitamin B5 atau Panthenol. Dan dia SPF-nya 30. Nah, produk ini ditujukan untuk kulit yang berminyak karena teksturnya dia yang cukup light dan cukup enak digunakan bagi yang kulitnya berminyak. Jadi, mungkin bagi yang berminyak mau mencoba produk ini. Nah, produk ini pun juga merupakan pure chemical sunscreen karena dia sama sekali tidak mengandung bahan physical sunscreen sama sekali berupa titanium dioxide ataupun zinc oxide. Sama sekali tidak ada, jadi ini merupakan sunscreen dengan kandungan berbagai jenis chemical filter sehingga dia merupakan chemical sunscreen. Nah, cara kerja chemical sunscreen itu bagaimana sih gitu kan ya. Jadi chemical sunscreen itu bekerja dengan cara untuk menyerap sinar UV yang menembus kulit kalian dan akan diubah menjadi panas di dalam kulit kalian. Tidak seperti physical sunscreen atau mineral sunscreen di mana dia akan memantulkan kembali sinar UV yang akan menembus kulit kalian. Jadi dia tuh lebih ke arah menyerap si sinar UV dan akan diubah menjadi panas di dalam kulit. Namun bukan berarti chemical sunscreen ini jelek, tidak. Karena sunscreen, gimana pun sunscreen adalah sunscreen. Penting bagimu untuk menggunakan sunscreen. Kenapa? Karena sunscreen itu, terutama sunscreen itu kan mampu untuk mencegah sinar UV untuk merusak kulitmu kan. Jadi mampu untuk melindungi kulitmu dari pengaruh sinar UV. Nah, sinar UV itu ada berbagai jenis. Nah, dia yang terkenal adalah UVA dan UVB. Di mana UVA ini memiliki panjang gelombang yang lebih panjang dibandingkan dengan UVB, sehingga dia tuh mampu untuk menembus kulit lebih dalam. Nah, dia tuh mampu untuk merusak DNA pada kulit dan dia pun juga mampu untuk menciptakan kanker kulit jika kalian tidak menggunakan sunscreen. Jika terekspos dalam waktu yang jangka panjang, itu mampu untuk menyebabkan kanker kulit. Nah, UVB ini termasuk sinar yang lebih pendek panjang gelombangnya dan dia tidak menciptakan begitu banyak masalah. Namun dia mampu untuk menyebabkan rasa gosong dan rasa terbakar jika terkena kulitmu. Namun tidak menyebabkan begitu banyak masalah. Namun tetap penting untuk menggunakan sunscreen. Nah, ingredients listnya produk ini pun, inilah kenapa kok aku nggak senang membahas sunscreen ya. Karena kalian jujur aja mungkin kalian akan agak bingung mendengar aku menjelaskan ini. Namun bear with me, kita akan membahas pelan-pelan saja. Nah, ini produk mengandung chemical filter. Oke, sekarang kita akan membahas chemical filternya. Yang pertama adalah ethyl hexyl salisilat atau nama lainnya adalah oktil salisilat, di mana dia tuh merupakan chemical filter untuk sinar UVB. Dia tidak mampu untuk melindungi sinar UVA segitu banyaknya karena dia lebih ke arah untuk melindungi kulit dari sinar UVB. Kemudian dia juga memiliki ethyl hexyl methoxycinnamate atau nama lain dari octinoxate. Nah, octinoxate ini merupakan chemical filter yang sudah di-approve oleh FDA atau Food and Drug Administration sebagai bahan penyusun dari chemical sunscreen. Jadi dia chemical filter yang sudah di-approve oleh FDA. Nah, kemudian dia juga mengandung phenylbenzimidazole sulfonic acid atau nama lainnya adalah enzulizole. Nah, si enzulizole ini mampu untuk menyerap sinar UVB dan melindungi kulit dari sinar UVA namun sedikit. Jadi dia lebih ke arah chemical filter untuk melindungi kulit kalian dari sinar UVB. Kemudian dia juga mengandung butyl methoxydibenzoyl metan atau nama ini adalah uvinol. Nah, uvinol ini juga merupakan sebuah chemical filter yang mampu untuk melindungi kulit kalian dari sinar UVA dan sinar UVB. Jadi merupakan chemical filter yang komplit. Kemudian dia juga mengandung 4-methylbenzylidin atau namanya adalah enzacamine yang mampu untuk melindungi kulit kalian dari sinar UVB. Jadi dia merupakan chemical filter untuk sinar UVB saja. Dan dia tidak memiliki kemampuan untuk melindungi kulit dari sinar UVA. Kemudian dia juga mengandung octocrylene. Nah, octocrylene ini merupakan chemical filter yang juga di-approve oleh FDA atau Food and Drug Administration sebagai bahan penyusun untuk chemical sunscreen. Ya, dia tuh mampu untuk melindungi kulit kalian dari sinar UVA dan sinar UVB. Jadi merupakan bahan sunscreen yang bagus. Nah, kemudian ada beberapa jenis bahan lain seperti stearyl ethyl hexanoate, di mana itu merupakan skin conditioning agent
dan dia tuh mampu untuk membuat produk ini supaya lebih smooth dan bisa untuk diaplikasikan secara merata di kulitmu. Kemudian dia juga mengandung polymethyl methacrylate, di mana itu juga merupakan viscosity control, jadi mampu untuk menjaga kekentalan dari produk tersebut, dan juga dia tuh mampu untuk menciptakan sebuah film forming agent. Jadi dia tuh mampu untuk menciptakan sebuah lapisan tipis di permukaan kulit kalian yang akan mampu untuk mengesil dan mampu untuk mengabsorb sinar UV itu juga. Jadi dia juga memiliki kemampuan untuk mengabsorb sinar UV sedikit. Nah, jadi esensinya memang sunscreen tuh kebanyakan memang oklusif ya. Jadi memang inilah kenapa kok mungkin orang-orang sering breakout karena sunscreen gitu kan ya. Karena memang sunscreen tuh kebanyakan memang dia tuh memiliki kemampuan yang oklusif, yang artinya mampu untuk mengesil permukaan kulit kalian. Serta memang beberapa sunscreen pun juga kebanyakan aku lihat adalah silicone base. Karena memang silicone base itu mampu untuk memberikan tekstur yang enak sehingga produk kalian itu mudah diaplikasikan ke kulit kalian. Nah, kelebihan dari RH ini apa sih gitu kan ya? Dia tuh teksturnya light gitu kan ya. Dia tuh teksturnya light kayak gini. Jadi dia tuh putih ya, pasti kan chemical sunscreen gini. Tapi ketika kalian balurkan gitu kan ya, dia tuh memang kelihatannya putih gitu. Namun kalian balurkan agak lama dan dia tuh menyerap ke dalam kulit kalian gitu loh. Jadi white cast-nya dia itu tidak sampai yang kayak parah banget gitu kan ya. Jadi kalian usap bentar saja ya kayak gini dan dia udah jadi warna kulit. Jadi memang teksturnya dia yang cukup light dan ini pun nggak kerasa kayak lengket, nggak kerasa lengket. Jadi kerasa kayak ya sudah ada di kulit kalian saja sih. Jadi enaknya teksturnya dia tuh enak pertama. Kedua, RH ini pun RH pun tidak mengandung alkohol. Jadi biasanya aku lihat dari sunscreen yang aku biasa lihat itu kebanyakan memang mereka itu gel, tapi dia tuh bahan utamanya pun juga alkohol denat atau denatured alcohol, dimana memang mungkin supaya lebih mudah menyerap gitu kan ya, karena alkohol kan cenderung mudah menguap. Jadi mungkin supaya teksturnya lebih gampang menyerap atau lebih gampang menguap, mereka menggunakan si alkohol denat tersebut. Namun memang aku tidak terlalu suka alkohol denat karena dia tuh mampu untuk seperti apa ya, dia tuh mampu tuh degrease kulit gitu loh. Jadi dia tuh mampu untuk menghilangkan minyak pada permukaan kulit, namun dia tuh mampu untuk mengeringkan kulit, dan ujung-ujungnya jika kalian menggunakan alkohol terlalu sering pada produk kalian, malah akan menciptakan iritasi dan sensitivitas yang berujung pada jangka panjang gitu loh. Pada jangka panjang akan menyebabkan sensitivitas kulit gitu kan ya. Makanya aku nggak berapa suka alkohol denat. Nah, produk ini alkohol free, jadi itulah kenapa aku lebih suka produk ini sih. Kemudian, aduh kok giginya sih dibalik-balik gini ya. Kemudian produk ini pun juga mengandung berbagai macam humectant pelembab juga seperti propylene glycol. Dia pun juga mengandung aloe-barbadensis leaf extract atau mengandung aloe vera. Jadi dia mengandung aloe vera yang merupakan bahan untuk calming, soothing, dan hydrating. Kemudian dia juga mengandung ini panthenol atau provitamin B5. Di mana panthenol ini memiliki kemampuan hydrating, dimanapun dia tuh juga soothing. Jadi dia tuh mampu untuk melembabkan kulit kalian sehingga tidak terlalu kering gitu. Karena kadang-kadang kalau misalnya sunscreen nggak dikasih pelembab kan juga kering kan ya kulit kalian. Jadi ada pelembabnya dikit, dan dia pun juga ada tocopherol asetat atau vitamin E. Nah, mungkin kalian akan mengingat kalau misalnya aku pernah ngomong kalau vitamin E itu kan komedogenik di kulit kan ya. Jika kalian menggunakan sunscreen yang ada vitamin E-nya, mungkin kalian harus menghindari kalau acne prone. Namun di produk ini, tocopherol asetatnya itu ada di bawah banget. Di bawah banget. Jadi menurutku sih nggak masalah. Serta tocopherol asetat itu kan merupakan sebuah antioksidan kan ya. Jadi dia tuh mampu untuk mencegah produk ini menjadi tengik gitu loh. Jadi produk ini sebagai antioksidan dan untuk menjaga kestabilan dari produk ini pun dari produk ini sendiri. Jadi menurutku vitamin E itu nggak masalah di produk ini karena dia rendah di bawah. Kemudian dia juga mengandung dia mengandung paraben, tetapi sayangnya pengawet dari produk ini dia mengandung propil paraben dan metil paraben atau nipagin dan nipasol gitulah. Cuma menurutku ya aku orangnya nggak pernah bermasalah dengan paraben ya. Karena paraben itu menurutku sebuah pengawet yang memang terbukti efektif untuk mencegah pertumbuhan mikroorganisme pada produk kalian. Dan dia pun juga
tidak mengiritasi kulit gitu loh. Jadi aku fine-fine saja dengan paraben dibandingkan dengan pengawet lain seperti metil chloroisothiazolinon ataupun metil isothiazolinon ataupun pengawet jenis lain yang merupakan formaldehyde releaser seperti DMDM hidantoin ataupun diazolidinyl urea dan imidazolidinyl urea. Jadi aku lebih fine dengan dengan paraben dibandingkan dengan produk tersebut. Jadi in overall menurutku ini juga sunscreen yang enak karena aku biasa juga menggunakan sunscreen. Jadi aku menggunakan sunscreen ini karena teksturnya yang tadi enak di kulitku dan kulitku acne prone ya. Aku acne prone banget dan menggunakan produk ini jujur aja aku tidak tumbuh jerawat baru atau gimana banget. Jadi aku suka dengan tekstur ini, produk ini, dan dia pun tidak cemong di kulit gitu loh. Jadi itu yang buat aku suka karena aku nggak merasa cemong di kulit gitu loh. Karena biasanya aku merasa sunscreen adalah dia meninggalkan white cast dan dia tidak meninggalkan white cast. Jadi I quite like this product dan produk ini pun juga harganya cukup terjangkau. Harganya nggak salah 77.500 ya kalau aku nggak salah. Jadi termasuk terjangkau untuk sebuah sunscreen dan ini 30 gram ya. Dan I think this is quite a nice product. Kalau kalian mau mencoba silahkan. Memang SPF-nya tidak tinggi-tinggi banget. Cuma SPF 50 dan SPF 30 itu kayak perbedaannya tipis gitu loh. Kalau SPF 30 kok aku nggak salah tuh menyerap 96% sunscreen. Menyerap 96% UV. Kalau 50 tuh 98% atau 97% gitu. Jadi aku lupa. Namun SPF 30 dan SPF 50 tuh kayak tidak terlalu banyak perbedaannya. Jadi I think it's quite fine untuk menggunakan SPF 30. Namun kalian perlu reapply ya. Tentu saja kalian perlu reapply setiap 4-6 jam sekali. Oke, gitu saja dari aku. Thank you so much for watching. See you next time. Bye.